Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang. Hari ini Ahad 28 September 2025 dengan tema perilaku kolbu kiri adalah sabar, syukur, dan tawakal. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang saya katakan berulang kali bahwa kolbu kiri itu merupakan instrumen penting bagi kehidupan manusia, sehingga ketika kolbu kiri ini bisa bekerja secara maksimal atau di dalam tubuh kita dikendalikan oleh kolbu kiri, dikendalikan oleh jiwanya, maka kita selalu berada di jalan yang lurus, di jalan mencari ridha Allah. Perbuatan kolbu kiri yang baik, ya, atau perbuatan kolbu kiri itu yang baik itu disebabkan karena selalu mengadakan komunikasi secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu, orang yang seperti itu sangat dicintai dan diridhai oleh Allah, disebabkan karena kolbu kirinya itu selalu di atas syariat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, akibat yang ditimbulkan oleh kondisi kolbu kiri yang seperti itu, maka orang itu akan memperoleh kesabaran, tawakal, dan syukur kepada Allah. Jadi ketiga perilaku ini sebetulnya fasilitas yang Allah berikan kepada seorang hamba, disebabkan karena hamba tersebut selalu mengelola kolbu kirinya, mengelola jiwanya, itu selalu berkomunikasi secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa sabar itu merupakan perilaku kolbu kiri, ya. Dan orang yang sabar itu adalah selalu dalam berada di jalan Allah. Orang yang sabar itu jiwanya itu dalam keadaan suci. Dan orang yang sabar itu orang yang jauh dari bermaksiat kepada Allah. Orang yang sabar itu selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ada beberapa pengertian tentang sabar di dalam Al-Quran. Ada beberapa contoh, diantaranya bahwa sabar itu adalah menolak kejahatan dengan kebaikan. Di situ surat 28 ayat 54, ya. Surat Fussilat ayat 35. Kemudian ada juga yang berikan pengertian dalam Al-Quran bahwa sabar itu gembira ketika menghadapi ujian, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 155, surat Al-Hajj ayat 35. Atau juga Al-Quran memberikan pengertian bahwa sabar itu adalah perjuangan. Di dalam surat Ali Imran ayat 142. Atau orang sabar itu, Al-Quran memberikan definisi adalah memaafkan kesalahan orang lain, ya. Surat Asy-Syura ayat 43. Dan banyak pengertian sabar yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita renungkan surat Ibrahim atau surat 14 ayat 5 tentang sabar ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatin likulli sabar. Sesungguhnya pada yang demikian itu, yakni di dalam peringatan itu agar kita menjaga keimanan,
atau juga menuju dari kegelapan kepada cahaya atau keimanan, dan juga tentang nikmat Allah. La ayati likulli sabar, terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang penyabar. Artinya di dalam mengerjakan ketaatan itu. La ayati likulli sabarin syakur. Ya, terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur. Ya, artinya terhadap semua nikmat yang Allah berikan. Jadi kalau kita berbicara tentang sabar, itu sabar itu nikmat Allah. Ya, sabar itu dekat dengan Allah. Sabar itu kerja jiwa. Ya. Sabar itu artinya jiwa dalam keadaan suci. Jadi sangat tidak mungkin ada orang sabar tapi bermaksiat kepada Allah. Sangat tidak mungkin Bapak Ibu sabar itu misalkan kita itu zalim, dengki kepada orang lain, menipu orang lain, mencari harta dengan jalan yang tidak halal. Jadi tidak berlaku ke sana. Jadi sabar itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Makanya dikatakan sabar itu adalah kerja jiwa. Karena jiwa itu intinya bertauhid kepada Allah. Jadi sangat mustahil orang itu bisa bersabar manakala tidak bersih jiwanya, tidak suci jiwanya, bermaksiat kepada Allah, selalu melakukan dosa kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, di dalam surat Ibrahim ayat 12 Allah juga berfirman, wala nasbirunna ala ma adaitumuna, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap perlakuan yang menyakitkan kalian terhadap kami. Artinya di dalam menghadapi gangguan-gangguan yang kalian lakukan terhadap. Jadi orang yang beriman ketika menghadapi gangguan dari orang lain, itu pasti yang diingat pertama kali itu Allah. Ya. Nah, beda dengan orang yang tidak beriman. Dan orang yang beriman itu cara menyikapinya itu elegan. Yang dia perhatikan itu ada Allah dulu. Allah dulu, lalu dia itu mengambil sikap. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua tadi dikatakan tentang masalah tawakal. Jadi tawakal itu artinya berserah diri. Dalam sikap spiritual, artinya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak bisa bertawakal manakala kita itu bersekutu dengan Allah. Kita tidak bisa bertawakal manakala menyekutukan Allah. Ya, misalkan kita sholat, tetapi percaya kepada benda keramat, tetapi percaya kepada tempat-tempat keramat yang dianggap mempunyai kemampuan. Artinya kita membandingkan tempat itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam tawakal itu sebetulnya seseorang melibatkan Allah Subhanahu wa taala dan mengundangnya untuk hadir dalam kehidupannya. Apakah itu ketika bekerja, apakah itu ketika di dalam keluarga atau di dalam bermasyarakat, dia selalu menghadirkan Allah terlebih dahulu. Ya. Dan orang yang bertawakal itu tidak bersamaan dengan sifat-sifat, misalkan orang itu sombong, tinggi hati, kemudian merasa dirinya paling hebat, ya, merasa dirinya itu derajatnya lebih tinggi. Tidak, orang seperti itu tidak bisa bertawakal kepada Allah karena bertolak belakang, karena mengotori jiwanya. Banyak penyakit dada yang tersembunyi di dalamnya, dan orang seperti itu tidak pernah mendapat petunjuk. Karena orang bertawakal itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jiwanya itu selalu berusaha untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah.
Jiwanya itu selalu berkomunikasi dengan Allah, sehingga apa yang dia lakukan itu pasti dalam kerangka kendali Allah. Nah, rasa tawakal itu semakin kuat, semakin kokoh manakala kalbu kirinya itu disertai dengan merendah diri di hadapan Allah. Karena di sini yang menjadi sentral itu adalah kalbu kiri atau jiwa. Ada beberapa pengertian di dalam Al-Quran yang harus kita pahami tentang masalah tawakal, bahwa orang bertawakal itu berdasarkan Al-Quran. Ada di surat Al-An'am ayat 89, bahwa orang bertawakal, berserah diri kepada Allah itu harus disertai dengan kebenaran. Artinya ketika kita mengadakan sebuah ikhtiar atau usaha, itu mulai dari rencana, itu planningnya, rencananya itu adalah karena Allah, bukan karena yang lain, bukan niat jahat, ya. Kemudian ketika kita mengerjakannya, maka juga karena Allah. Berarti ketika mengerjakannya kita harus menjauhkan dari barang-barang yang haram, harus yang halal. Kemudian kita ketika usaha itu sudah kita lakukan, nah di sini sudah masuk ke dalam ranah tawakal. Nah itu sudah itu batas akhirnya. Kita berserah diri kepada Allah, karena di situ ada takdir Allah, di mana itu bukan kawasan kita. Nah, dan itu pun juga berserah diri kepada Allah. Jadi diri kita harus dalam kendali jiwa, jangan dikendalikan oleh hawa nafsunya. Kalau dikendalikan hawa nafsunya, berarti tawakal itu menjadi batal. Kalau usaha yang kita lakukan itu dari barang yang haram, berarti tawakal itu menjadi batal. Ya. Kalau misalkan usaha yang kita lakukan itu adalah menyakiti orang lain, ya, atau merugikan orang lain, maka tawakal itu menjadi batal. Ada juga ayat-ayat yang memberikan penguat ini. Misalkan tawakal itu adalah wahyu Allah, mengikuti wahyu Allah. Di surat Al-An'am ayat 107. Artinya harus dalam koridor apa yang menjadi perintah Allah. Demikian juga tawakal itu dengan petunjuk Allah. Harus itu. Makanya ketika kita itu bekerja, yang paling ketika punya planning, rencana, pelaksanaan, kemudian berkarya atau produksi, itu kan semuanya ranah-ranah pikir, otak. Tetapi itu harus dikendalikan oleh jiwanya. Karena apa? Ya itu tadi, supaya tawakalnya itu masuk. Karena kalau tidak jiwa yang mengendalikan, misalkan hawa nafsunya, maka tawakal menjadi batal, bukan urusan Allah lagi. Ini misalkan di pengertian tawakal itu di dalam surat Al-Furqan ayat 43. Jika hawa nafsu jadi pemimpin dalam diri kita, dalam diri manusia, maka manusia itu tidak pernah bisa bertawakal kepada Allah. Ini nih. Jadi sabar, tawakal itu kerja qalbu kiri dan harus suci dan harus dalam kebenaran Allah, ya. Gak boleh kita itu melanggar perintah Allah, gak boleh kita itu mendolimi Allah, dan harus dikendalikan oleh jiwanya, oleh fuadnya, oleh qalbu kirinya, ya. Harus itu. Dalam surat Ibrahim ayat 12 Allah berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah saja orang yang bertawakal itu berserah diri. Jadi hanya kepada Allah, jangan minta kepada yang lain, jangan percaya kepada yang lain, ya, jangan percaya kepada orang pintar, karena orang pintar tidak tahu ilmu gaib, hanya rahasia Allah. Jangan minta kepada kuburan, jangan minta kepada benda-benda yang dianggap lama, itu tidak diperbolehkan. Di dalam surat Ali Imran ayat 122 Allah berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ini di sini, oleh karena itu hendaklah kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal.
Sudah jelas ini. Jadi perilaku kolbu kiri yang dilandasi oleh hubungan vertikal kepada Allah memang sangat luar biasa. Menimbulkan rasa sabar, menimbulkan rasa tawakal, termasuk juga menimbulkan rasa syukur kepada Allah. Jadi semuanya itu urusan batin, bukan urusan fisik, bukan urusan dohir. Nah kalau urusan dohir ya memang lebih gampang, tapi belum tentu masuk ke dalam ranah sabar, syukur, dan tawakal. Coba kita analisa lagi tentang berikutnya adalah syukur. Jadi syukur itu berarti berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih atau syukur merupakan upaya melatih sodr atau dada supaya lapang. Nah kan saya jelaskan beberapa hari yang lalu tentang sodr itu. Ada penyakit dada yang harus kita angkat. Iri, dengki, munafik, syirik, ya. Benci, dendam, sombong, ya. Orang lain susah kita senang, orang yang lain senang kita susah. Itu namanya penyakit dada. Dan ketika itu diendapkan kata Allah, maka orang itu tidak bisa bersyukur. Harus dilapangkan, tidak bisa. Jadi hakikat syukur di situ. Kalaupun ada orang misalkan diberikan nikmat oleh Allah, kemudian kita ngundang orang lain makan-makan, ya itu termasuk bersyukur. Tapi inti daripada syukur itu adalah bahwa orang itu mau mengangkat saudaranya, dadanya, untuk menghilangkan sifat-sifat buruk dalam dada itu supaya mendapatkan petunjuk dari Allah. Baru itu namanya syukur. Itu salah satu aspek. Dan ketika orang jahat sama kita, lalu kita balas dengan kebaikan, itu namanya bersyukur kepada Allah. Ketika ada orang membenci kita, lalu kita membalas dengan kasih sayang, itu namanya bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika dada itu sudah lapang, maka diharapkan ya, kolbu kiri itu mampu menerima anugerah dari Allah. Jadi ketika kita banyak berkomunikasi dengan Allah, kita maunya Allah itu kan mengalirkan cahaya. Maunya Allah mengalirkan cahaya ke dalam jiwa kita, sehingga Allah itu nanti akan memberikan rahmat, kasih sayang, petunjuk, ya, karunia, ya, sehingga kita itu menjadi manusia yang baik dulu. Tapi itu menjadi tidak bisa disebabkan karena saudaranya itu bermasalah. Masih punya sifat iri, dengki, dendam, tidak suka sama orang lain, atau sifat buruk lainnya. Jadi syukur itu sebetulnya miliknya kolbu kiri. Miliknya kolbu kiri untuk melapangkan saudar dalam rangka melakukan penerimaan, ya, agar kolbu kiri mampu melakukan penerimaan, ya, qanaah, ya, dan atau apa istilahnya, jauh dari sifat serakah atau tamak, jauh dari sifat dengki. Jadi ini yang terpenting di situ. Bapak Ibu yang saya hormati, ada dalam Al-Quran itu beberapa pengertian tentang sifat syukur. Jadi bersyukur itu adalah mentaati hukum Allah. Kalau ada orang misalkan diberikan nikmat oleh Allah, ya, misalkan hartanya bertambah, tapi harta itu sebetulnya bukan dari jalan yang diridhoi oleh Allah. Lalu kita mengundang orang, mengadakan syukur, berdoa bersama. Nah, itu sebetulnya tidak sempurna. Artinya tidak termasuk dalam kategori bersyukur. Karena bersyukur itu adalah kerja daripada kolbu kiri, kerja daripada jiwa kita, kerja daripada fuad. Semuanya itu harus suci. Jadi ketika kolbu kiri atau jiwa itu sudah dalam keadaan suci, sementara saudaranya itu lapang, ya, maka di situ cahaya Allah akan turun. Nah, situlah sebetulnya yang dimaksud dengan syukur, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa pengertian syukur di sini dalam Al-Quran, bahwa yang pertama bersyukur adalah mentaati hukum Allah. Jadi kalau selama kita tidak mentaati hukum Allah, maka kita bukan bagian daripada orang bersyukur. Surat Al-Maidah ayat 85.
Kemudian yang kedua, apa sih orang bersyukur itu? Orang yang bersyukur itu adalah orang yang selalu mampu menghadapi ujian hidup. Enggak pernah berkeluh kesah terhadap orang lain, enggak pernah protes kepada Allah, menerima apa adanya. Selalu merasa cukup keadaan. Nah, ini yang disebut dengan bersyukur. Yang ketiga ada itu dalam surat Al-An'am ayat 53. Yang ketiga, orang bersyukur adalah orang yang orang yang beriman dan menghendaki kehidupan akhirat dengan sungguh-sungguh. Ini bersyukur. Jadi kalau ada orang tidak beriman itu tidak bersyukur. Atau ada orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada akhirat, itu orang itu tidak bersyukur. Apa orang beriman? Percaya kepada Allah, beriman kepada atau percaya kepada Rasulullah, kemudian mau memperjuangkan agama. Al-Hujurat ayat 15. Kemudian juga menghendaki akhirat dengan sungguh-sungguh. Surat 42 ayat 20. Itu mengutamakan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Nah, ini terletak dalam surat Al-Isra ayat 19. Ada juga pengertian tentang bersyukur. Bersyukur itu apa? Orang yang hanya mau menyembah Allah dan tidak mau menyekutukan Allah. Di dalam surat Az-Zumar ayat 65 sampai 66. Dan masih ada beberapa lain 6 ayat yang berkaitan dengan syukur. Mari kita renungkan surat Ali Imran ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Jadi bertakwa kepada Allah itu penting ya. Dalam sebuah ayat, tidak salah surat Al-Hajj ayat 32, itu orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu melakukan syiar Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali kepada yang tadi bahwa orang itu dikatakan sabar, orang itu dikatakan bertawakal, orang itu dikatakan bersyukur. Itu perlu diketahui bahwa ketiganya itu merupakan kerja qalbu kiri, kerja jiwa, bukan kerja fisik, bukan kerja zahir. Dan orang itu mampu mengadakan komunikasi vertikal dengan Allah jiwanya, qalbu kiri. Jadi disebabkan karena apa? Karena orang itu istiqomah. Orang itu selalu menjaga kesucian jiwanya, sehingga Allah mengalirkan cahaya ke dalam jiwa dan soldernya dilapangkan, sehingga orang itu Allah berikan fasilitas sabar, tawakal dan syukur. Jadi sekali lagi, sabar, syukur dan tawakal itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kemaksiatan. Kemudian sabar, syukur dan tawakal itu tidak bisa dilakukan ketika kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena semuanya itu harus lurus di jalan Allah. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadikan renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.